Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, di episode kedua kali ini di pengenalan komponen, kita akan berkenalan langsung dengan resistor atau ohm ya, lebih dekat. Nah, sebelumnya di episode yang pertama kita sudah kenalan dengan transformer atau trafo ya. Kalian bisa lihat di video di episode sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan kenalan resistor, apa itu resistor dan istilah ohm di dalam kita memahami nanti resistor. Jadi, di sebelah kiri kita akan ditampilkan ada suatu gambar ya, ada dua gambar. Yang gambar di atas itu terkait dengan hukum ohm. Jadi, ada kaitannya resistor ini dengan hukum ohm. Nah, di hukum ohm ini nanti kita akan kenal dengan istilah segitiga. Segitiga hukum ohm ya, ada V, I, dan R. Nah, itu V untuk volt, I untuk ampere, R untuk resistansi. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan resistansi ini mempengaruhi nilai V dan I gitu. Nah, terus kemudian di bagian bawah itu ada beberapa komponen berkaitan dengan resistor. Jadi ada beberapa jenis-jenis resistor yang umum atau lebih sering kita lihat dipakai di lingkungan sekitar kita. Nah, ini ada beberapa resistor-resistor ya yang bisa dilihat di sini. Itu ada resistor yang bergelang warna, kemudian ada resistor SMD, resistor variabel, kemudian ada termoresistor, kemudian ada LDR atau lag untuk resistansi yang terpengaruhi dari cahaya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal terkait dengan jenis-jenis resistor. Dan tadi di gambar tadi ada beberapa jenis-jenis resistor ya. Sebenarnya di dalam jenis-jenis resistor itu ada dibedakan menjadi 5 jenis resistor. Walaupun nanti di dalamnya masing-masing juga punya klasifikasinya masing-masing. Misalkan yang pertama kita akan kenal dengan istilah fixed resistor atau nilai resistansi yang tetap. Ditandai dengan kode warna ataupun kode angka. Nah, ini biasanya kalau teman-teman lihat itu yang bentuknya ada komponen yang sering dipakai untuk elektronik kecil gitu ya. Nah, itu biasanya ada gelang-gelang warnanya, di mana gelang warna itu mempengaruhi dari nilai resistansinya. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar terkait dengan istilah gelang warna gitu kan, ada Hiko, Miyuki, Biwak gitu kan, untuk hafalannya gitu kan. Nah, itu nilai-nilai itu memiliki cara pembacaannya dan cara perhitungannya. Tapi untuk di sekarang kita akan lebih kenal untuk klasifikasi tersebut adalah di bagian fixed resistor. Dan ada pula yang jenisnya dengan angka, ada kode angka. Kode angka ini juga nanti ada rumusnya sendiri untuk cara membacanya di kode angka ini. Nah, ini untuk kode angka ini biasanya nanti ada di resistor variabel. Nah, di resistor SMD maksud saya. Resistor SMD itu biasanya resistor yang ukurannya kecil-kecil dan itu biasa di elektronik misalkan di HP ataupun laptop gitu ya, atau komponen-komponen yang sifatnya SMD gitu ya. Nah, itu ada kode angka di mana kode angka itu nanti mempengaruhi nilai resistansinya. Yang kedua, itu ada variabel resistor. Jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Umumnya, variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trim pot. Nah, ini perbedaannya apa? Sama-sama mereka variabel, tapi yang membedakan adalah jenis bentuknya gitu ya, jenis ukuran dan bentuknya. Nah, kalau potensio itu biasanya buat di audio ya, jadi yang ada knobnya untuk diputar gitu kan, ada nilai maksimal dan nilai minimalnya. Terus kemudian ada rheostat gitu ya, yang ukurannya agak sedikit lebih besar. Kemudian ada trim pot yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dari potensio tadi gitu. Terus kemudian yang ketiga kita akan kenal istilah termistor, resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur gitu ya, lingkungan sekitarnya. Terdapat dua jenis termistor, yaitu termistor NTC, negatif temperatur convection, dan termistor PTC atau positif temperatur convection. Nah, untuk jenisnya ini berpengaruh terhadap suhunya ya. Jadi nilai suhunya itu yang mempengaruhinya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai salah satu bentuk sensor ya atau transducer ya untuk membaca nilai-nilai kondisi atau perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya gitu, karena pembacaannya suhu-suhu yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini bisa menjadi sebutan sensor ataupun kita juga sebutnya termistor gitu ya, sebagai karena nilainya yang berubah adalah nilai resistansinya gitu. Kemudian ada LDR, like
dependent resistor. Nah, kalau yang termistor tadi membaca temperatur, kalau LDR ini dia akan membaca intensitas cahaya yang diterimanya. Nah, bentuknya biasanya ada seperti garis-garis gitu kan. Nah, itu membaca intensitas cahaya yang masuk. Semakin besar semakin kecil. Nah, nanti kita akan cari tahu seperti apa LDR ini. Nah, untuk perubahan nilainya akan seperti apa. Kemudian ada fusible resistor yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pembatas arus dan sebagai sekring atau fuse yang dapat terputus secara otomatis. Nah, ini sama kayak fuse ya. Jadi dia kalau resistansinya kalau nilai tegangannya masuk terlalu tinggi, arus listriknya terlalu besar gitu ya. Nah, dia akan otomatis cut off jalurnya gitu, akan cut off arus listriknya seperti itu, sehingga tidak bisa mengalir seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan ada 5 jenis resistor yang mungkin sering banget kita ketemuin atau sering kita lihat ya di alat elektronik maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk di fixed resistor sendiri itu sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Jadi bahan komponennya itu komposisinya juga banyak banget. Jadi kalau yang kita lihat mungkin ya yang gelang warna seperti itu, atau yang jenisnya SMD ya, yang warna hitam gitu kan misalnya gitu. Tapi itu sebenarnya ada beberapa lagi yang bahan komposisinya berbeda-beda, dan itu juga dipengaruhi dengan kode warna. Kalau dulu kita pernah istilah dengan resistor kapur gitu kan, ada resistor-resistor yang bahannya kompositnya yang berbeda gitu dibandingkan yang resistor-resistor dengan kode gelang warna. Ataupun gelang warna pun ada 2 jenis, ada yang warnanya coklat atau krem gitu ya, dengan warna yang biru. Nah, itu komposisi bahannya yang dibedakan. Nah, itu nanti klasifikasinya berbeda lagi, dengan fungsionalnya juga berbeda lagi, yang nilai pengaruhnya juga berbeda lagi seperti itu. Yang jelas yang perlu kita kenal adalah di sini ada 5 jenis resistor yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri gitu. Misalkan dengan fix, nilainya udah paten gitu kan, ada variabel yang bisa kita rubah secara kita atur gitu kan. Terus ada yang dipengaruhi oleh temperatur, ada yang dipengaruhi dengan intensitas cahaya, bahkan ada yang fungsinya sebagai fuse atau cut off gitu. Nah, kemudian kita akan lihat fungsi utama dari resistor ini. Jadi fungsi utama resistor ini ada 4 fungsinya ya. Sebenarnya ada 5 gitu kan. Tadi khusus yang kasus yang resistor sebagai cut off tadi ya, atau sebagai fuse, itu juga ada masuk di bagian di fungsi utama resistor. Tapi fungsi yang lebih sering nanti kita tahu dari 5 tadi, ada 4 resistor utama tadi, itu adalah ada 4 fungsi utamanya juga, sebagai pembatas arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, sebagai penurut tegangan listrik. Nah, unsur-unsur ini ya, pembatas, pengatur, pembagi, penurun. Nah, ini kita tidak langsung bisa menggunakannya ya. Jadi ada caranya gitu ya. Ada hukumnya gitu. Ada hukumnya bagaimana kita bisa resistor ini kita gunakan sebagai pembatas, pengatur, bahkan pembagi tegangan ataupun penurun tegangan. Nah, itu kita nggak hanya langsung pasang saja. Nah, ini bisa kita lihat di bagian di sebelah kiri ini, di bagian gambar ini ada rangkaian dasar praktikum hukum Ohm. Nah, nanti kita akan kenal juga istilah hukum Ohm untuk nanti 4 klasifikasi dari fungsi utama resistor ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada tegangan, arus, dan resistansi. Jadi ketiganya memiliki pengaruh, bahkan pemasangannya atau penginstalasinya resistansi itu mempunyai pengaruh sendiri. Nah, kalau di sini kita lihat nanti setiap perubahan dari resistansi itu akan mempengaruhi nilai dari arus listrik dan nilai dari tegangannya. Kalau nilai tegangannya sudah fix, berarti akan yang terpengaruh adalah dari nilai arus listriknya. Nah, kemudian kita akan masuk bagaimana sih hukum Ohm ini bunyinya, dan seperti apa hukum rumusnya untuk menghitung nilai resistansi ataupun nilai arus listrik yang nantinya akan kita batasi, kita atur gitu kan, atau bagaimana caranya kita membagi tegangan dan penurun tegangan ini sendiri. Jadi untuk hukum Ohm sendiri ini berbunyi seperti ini. Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi kalau kita bisa lihat di
tampilan pertama tadi ya ada bentuk segitiga, dan ini hukum law ini juga, Ohm law ini juga ada hukum segitiga seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan VIR gitu kan, kalau kita mau mencari nilai tegangan, artinya nilai tegangan itu adalah hasil dari arus dikalikan dengan resistansi. Jadi besaran arus itu dikalikan dengan resistansi, barulah kita ketemu nilai tegangannya. Atau kalau misalnya kita mau mencari arusnya ya, jadi arus itu adalah hasil bagi dari tegangan dibagi dengan resistansi. Bagaimana kalau kita mau mencari resistansi, di mana ketika kita sudah tahu ada tegangan dan ampernya atau arusnya yang mengalir dalam sebuah rangkaian, dan kita pengen tahu nih resistansi dari komponen ini berapa yang terinstalasi di satu board gitu ya misalkan. Nah itu kita bisa cari dengan R sama dengan V dibagi I, di mana V itu voltage ya, atau beda potensial atau tegangan yang satuannya unitnya adalah volt gitu. Kemudian ada I sebagai current atau arus listrik yang satuan unitnya adalah ampere. Kemudian ada R resistansi atau hambatan atau resistansi yang satuan unitnya adalah ohm gitu. Nah, ini kaitannya dengan hukum ohm. Tadi sudah kita bahas terkait dengan penyusunannya, terkait dengan 4 fungsinya tadi ya. 4 fungsi ada pembagi, pengatur gitu kan. Terus kemudian terkait dengan tegangan dan arus, itu sebenarnya seperti apa cara implementasinya ya untuk di rangkaian elektronika gitu. Nah, sekarang kita akan lihat di simulasi yang sudah kita siapkan menggunakan Proteus. Jadi di dalam Proteus kita sudah siapkan juga untuk tampilannya di Proteus, bagaimana kita akan membaca situasi terkait dengan fungsi dari resistansi itu atau resistor di dalam sebuah rangkaian. Di sini kita sudah ada 3 buah rangkaian, di mana kita akan analisis dulu ya untuk cara menggunakan dari ketiganya ini. Yang pertama kita siapkan adalah di sini adalah generator. Kita menggunakan generator, kalian bisa menggunakan generator atau kalau mau misalkan menggunakan baterai itu juga bisa. Jadi mau menggunakan baterai, kalau baterai nanti kita set tegangan baterainya berapa. Misalnya di sini setnya 12 ya, kita bisa menggunakan baterai jadi ada plus dan minusnya. Kita langsung bisa instalasi, atau kita menggunakan generator. Cukup nanti dengan voltage-nya bisa kita atur 5 volt di sini ya. Tegangan berarti tegangan yang masuk ke sini adalah tegangan nilainya adalah 5 volt. Kemudian nanti tegangan ini akan mengalir kena resistor dengan satuannya 100 ohm. Kemudian akan di seri dengan resistansi yang lain yaitu dengan nilai juga sama dengan 100 ohm. Dan apa yang terjadi ketika kita menggabungkan secara seri di dalam sebuah rangkaian, dimaksudkan untuk bagaimana apakah ada perubahan apa yang terjadi di tegangan maupun di arusnya. Jadi nanti yang pertama kita akan analisis adalah hukumnya bagaimana ketika resistor ini kita sambungkan secara seri. Jadi apakah tegangan yang akan dibagi atau arusnya yang akan dibagi. Kemudian kita punya rangkaian yang kedua. Untuk generator ini ya kita bisa atur di tegangan 5 volt 12 itu silahkan kita bisa atur tegangannya, nanti disesuaikan nanti untuk besarannya yang kita pakai berapa ya, karena kalau semakin kecil nanti semakin besar atau semakin kecil mempengaruhi nilai ampernya di sini, sehingga nanti kita perlu tampilan yang harus ngitungnya harus mili ampere ya seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi untuk secara seri, yang kedua nanti terkait dengan sambungannya secara paralel. Ketika di secara seri itu berdampaknya di apa yang berubah, apakah arusnya yang berubah ataupun tegangan yang berubah. Nah, nanti kita juga akan melakukan analisis juga di bagian yang kedua, yaitu dengan sambungan resistor dipasang dengan paralel gitu ya, dipasang secara paralel. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya ketika kita pasang resistor itu secara paralel? Apakah arusnya yang akan dibagi atau tegangannya justru yang akan dibagi atau tegangannya yang akan diperkecil gitu ya. Nah, nanti kita akan bisa lakukan analisis di sini untuk melihat bagaimana perubahan dari sumber yang sudah kita masukkan. Kalau yang di sini kita taruhnya 24 volt ya. 24 volt ini masuk ke rangkaian resistor secara paralel, di mana masing-masing resistornya nilainya adalah 330 ohm gitu. Kita akan lakukan analisis di situ. Nah, yang terakhir kita akan melakukan analisis apa? Di sini kita akan melakukan analisis yaitu sambungan seri dan paralel disatukan menjadi satu. Terus kita akan analisis juga perubahannya di masing-masing titik yang sudah kita
tambahkan di sini. Nah, titik-titik ini kita menggunakan probe ya. Jadi kalian bisa nanti arahkan ke sini di bagian probe mode, kalian bisa pilih voltage untuk nanti kita ngecek tegangannya, untuk current itu ngecek ampernya yang terlewat di rangkaian. Jadi kita bisa langsung cek nih di titik-titik ini nilai arusnya berapa, nilai tegangannya berapa, sehingga kita bisa melakukan analisis di masing-masing rangkaian ini. Nah, selanjutnya kita akan run simulasi ya, untuk kita lakukan analisis berapa besaran ampere yang masuk, terus apa yang terjadi ketika resistor ini dipasang secara seri, dipasang secara paralel, maupun dipasang secara seri dan paralel. Kita langsung play. Nah, ketika kita play, nanti tampilannya akan berubah ya. Jadi setiap probe-nya akan muncul tegangan-tegangannya. Kemudian nanti di bagian ampere meter DC di sini juga akan muncul nilai ampernya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya yang di bagian atas di sini adalah tegangan yang masuk ke sini ke rangkaian, itu adalah tegangan nilainya adalah 5 volt. Dimana kalau kita menggunakan rumus VIR, berarti nilai 5 volt ini kemudian resistansinya adalah 100 ya. Nilai resistansinya adalah 100. Kalau kita pengen cari ampernya, berarti ampernya berapa yang masuk ke rangkaian, itu kita bisa pakai hukum dengan cara adalah I sama dengan V per R gitu ya. V per R, tegangannya kan 5 dibagi 100, 5 dibagi 100 ketemu ada 0,02 ampere. Nah, di sini betul ya, nilainya adalah 0,02 ampere. Nah, sekarang kita akan lakukan analisis ya, analisis perjalanan si arus dan tegangannya. Dimana ketika tegangan pertama ini mengalir, arus terbaca 0,025 ya, 0,02 tampilannya di sini, dan tegangannya masih sama. Jadi ketika melewati ampere meter itu tegangannya tidak ada perubahan ya, tetap sama di 5 volt. Kemudian untuk arusnya juga sama di 0,025. Jadi tetap sama nih. Kemudian mereka berdua atau tegangan dan arus ini melewati resistansi yang pertama atau resistor yang pertama. Terjadi perubahan di sini. Di baris yang kedua kita bisa melakukan analisis, yaitu adalah ini kaitannya dengan hukum Ohm. Jadi ketika hukum Ohm tadi bunyinya itu kita bisa langsung analisis yang ada di sini. Jadi tegangan yang lewat di sini dia akan terpotong gitu ya, atau akan menurun tegangannya dari 5 volt menjadi 2,5 volt. Kenapa bisa turun menjadi 2,5 volt? Ini pengaruh dari sebuah resistansi yang ada di sini. Nah, resistor ini mempengaruhi nilai tegangan yang mengalir seperti itu. Sedangkan untuk arusnya tetap nilainya sama. Ingat, tegangannya yang berubah, resistansinya tetap sama. Kemudian yang berikutnya ketika mengalir lagi ke R2, nilai tegangannya berubah menjadi 0 karena mendekati di ground atau mendekati main ya. Jadi sehingga nilainya menjadi 0. Tapi untuk arusnya sendiri nilainya akan tetap sama, yaitu 0,025. Artinya ketika kita memasang resistor secara seri, yang terjadi adalah kita melaksanakan salah satu fungsi resistor adalah sebagai pembagi tegangan atau penurun tegangan gitu ya. Jadi ini kita sudah mensimulasikan sebagai pembagi tegangan atau penurun tegangan, dan kita juga melaksanakan hukum Ohm di sini, di mana arus yang masuk dengan arus yang keluar nilainya tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Artinya di sini nilainya tetap gitu ya untuk nilai arusnya ketika resistor dipasang secara seri. Tapi berbeda ceritanya ketika kita sudah masuk ke rangkaian yang kedua, di mana rangkaian yang kedua ini kita menggunakan bentuk yang paralel. Nah, resistor kita akan pasang secara paralel. Di mana ketika resistor kita pasang paralel, yang terjadi adalah pertama kita bisa amati di sini tegangan yang masuk tadi kita buka di 24 volt ya. Ketika tegangan 24 volt mengalir, tegangan ketika masuk di masing-masing resistor nilainya tetap atau nilainya sama, tidak terbagi, tidak berkurang, artinya nilainya tetap utuh di 24 volt walaupun resistansi bebannya ada 2 dan dipasang secara paralel. Nilai tegangan tidak berubah, tapi yang perlu kalian lihat di sini adalah perhatikan adalah di bagian ampernya. Ampere masuk yang terbaca adalah 0,15 ampere. Kemudian di bagian sini di rangkaian paralel nilai ampernya berubah
Berubahnya menjadi apa? Dibagi 2 karena bebannya di sini sama ya, sama-sama 330. Jadi nilainya akan seimbang antara arus yang atas dengan arus yang bawah. Artinya ketika kita jumlahkan arus yang atas dengan arus yang bawah, itu nilainya akan sama, yaitu di 0,15. Nah, kalau di sini berarti kita sudah melaksanakan satu fungsi lagi di fungsi resistor ini adalah sebagai pembagi arus. Nah, kita bagi arusnya nih. Arus yang keluar di rangkaian 1 dan keluar di rangkaian 2 sama-sama ketika ditotal adalah menjadi arus masuknya. Nah, kalau kita lihat nanti di ampernya di bagian arus keluar di sini, nilainya secara otomatis berarti nilainya sama, yaitu di 0,15. Nah, ini karena di rangkaiannya secara paralel, arusnya terbagi menjadi masing-masing 0,72 gitu. Kalau dijumlahkan ini 0,72 ini sama dengan adalah 0,15 gitu ya. Ini total 15 untuk pembulatan lah gitu. Itu dari masing-masing pembagian arus. Jadi ketika resistor dipasang secara paralel dengan nilai resistansi yang sama ya, itu terjadi pembagi arus. Untuk tegangan tetap arusnya yang terbagi. Sehingga yang di sini kita sudah melaksanakan satu fungsi dan hukum Ohm yang bekerja juga. Artinya arus yang masuk dengan arus yang keluar nilai totalnya tetap atau nilai totalnya tetap sama di 0,15. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melakukan analisis apa? Bagaimana ketika sambungannya itu seri dan paralel? Apa yang terjadi? Nah, ini kita bisa amati untuk tegangan masuknya adalah tegangannya kita naikkan lagi dari 524 sekarang menjadi 35 volt. Kita naikkan menjadi 35 volt di mana tegangan ini masuk 0,35 ampernya yang terbaca adalah 0,35, ini ampere masuknya, di mana tegangan yang pertama di rangkaian yang pertama itu di 35 volt. Nilai tegangan yang kedua sama, tidak ada perubahan, yaitu sama-sama di 35 volt. Kemudian nilai ampernya itu juga sama kalau ditotal menjadi 0,35. Dari masing-masingnya itu menaruh setengahnya karena nilai resistansinya sama ya, nilai resistansinya sama, jadi tidak ada nilai beban yang berbeda. Nanti kalau kita rubah nilai bebannya, jelas nanti akan berpengaruh di nilai ampernya. Nah, nanti kita akan coba juga ketika nilai bebannya masing-masing ini kita akan rubah-rubah apa yang terjadi dan apa yang berubah di nilainya di situ. Nah, perlu kita amati yang pertama adalah ketika di sini ini nilainya perbandingannya sama karena resistansinya juga nilainya sama. Ketika masuk ke bagian kedua, nilai tegangannya turun menjadi 17,5. Turunnya di sini dipengaruhi dari resistansi yang ada di sini dan resistansi yang kedua gitu. Resistansi yang berikutnya, baris resistansi yang berikutnya. Di mana baris resistansi berikutnya ini mempengaruhi nilai tegangannya. Mempengaruhi tegangannya, tapi untuk arusnya tetap tidak ada perubahan karena dipasang secara seri. Nah, sehingga ketika nantinya kita ngelewatin lagi di tahap akhir ini tegangannya menjadi 0 karena mendekati dengan ground atau min ya. Jadi nilainya 0, kemudian nilainya ampere tetap sama di 0,175. Dimana kalau ini ampernya masing-masing kita total atau kita jumlahkan itu sama dengan ampere masuk yaitu 0,35. Oke, selanjutnya kita akan rubah nih perbandingan resistansinya ini ketika kita rubah apa yang menjadi pengaruhnya untuk masing-masing dari rangkaian ini. Kita tutup, kita akan rubah untuk yang pertama, kita akan rubah nilainya menjadi 330. Yang di sini sama, di sini kita akan rubah menjadi 100. Kita akan lakukan analisis yang untuk dua rangkaian di atas saja. Kita langsung play ya. Ketika kita play dan di sini kita bisa lihat ada perubahan-perubahannya di mana ampernya di atas drop ya karena resistansinya bertambah, nilai total resistansinya bertambah sehingga ampere yang masuk itu jauh lebih kecil gitu. Nah, ini menjadi hukum di ohmnya ya. Resistansi itu kan ketika dipasang seri itu kan nilainya akan ditambahkan atau ditotal ya. Jadi 330 ditambah dengan 100 artinya menjadi 430, di mana 430 5 volt dibagi 430 itu menjadi nilai ampernya. Jadi ketemu ampernya di 0,011627 gitu. Itu sehingga nilai resistansi, nilai tegangannya itu ada perubahan di mana nilai tegangannya akan drop ya, dropnya cukup banyak menjadi 1,16 ketika melewati di 330 ohm. Tapi untuk nilai ampernya tidak ada perubahan sama sekali. Inilah yang terjadi ketika dipasang secara seri. Sedangkan untuk dipasang secara paralel yang terjadi ketika perbedaannya
resistansinya, ini kita langsung bisa lihat langsung nampak jelas untuk tegangannya tetap tidak ada perubahan. Yang jelas yang berubah adalah nilai ampernya. Karena masing-masing resistor mempunyai nilai beban resistansi yang berbeda, otomatis ampernya pun juga berbeda. Karena apa? Kembali ke hukum tadi, VIR. Nilainya walaupun meskipun nilainya ampernya berbeda, tapi secara total itu di total nilainya sama dengan ampere yang masuk, yaitu 0,31 ampere. Itu jadi inilah yang terjadi ketika kita menggunakan resistor ya. Apa yang terjadi ketika kita pasang resistor itu secara seri, secara paralel, kita gunakan hanya satu resistor. Ketika kita gunakan satu resistor, tegangan yang berubah. Ketika kita menggunakan dua resistor dipasang secara seri, tegangan yang berubah, arusnya tetap. Ketika kita menggunakan dua resistor dipasang secara paralel, nilai tegangan tetap, justru nilai arus yang berubah. Nah, ini menandakan bahwasanya pemahaman kita terkait dengan resistor atau hukum Ohm itu kita sudah paham. Jadi kita sudah memahami bagaimana pengaruh dari hukum Ohm itu sendiri di dalam suatu rangkaian elektronik, khususnya ketika kita menggunakan nilai sebuah tegangan, arus, dan resistor. Jadi apalagi kita tekankan di sini adalah ketika kita menggunakan resistor itu sendiri untuk mempengaruhi nilai-nilai yang lain seperti itu. Dan untuk menggunakan generator ini sebenarnya teman-teman juga bisa rubah untuk tidak menggunakan volt misalkan ya. Kita menggunakan current source misalnya. Jadi kita langsung patok nih ampernya segini gitu ya. Ampernya segini berarti nanti berapa tegangannya gitu ya. Kita bisa lakukan analisis gini. Ya kita rubah current source-nya kita centang, otomatis nanti current-nya adalah 5 ampere yang masuk, terus kita play. Berarti di sini ada 5 ampere yang masuk. Yang terjadi apa? Tegangannya ternyata kalau menggunakan 5 ampere dengan beban resistansi hanya 330, terus dengan beban tambahannya adalah 100 ohm, nilai tegangannya itu mencapai 2150, atau tegangan yang terlewati di 330 itu sampai 500 volt gitu. Sangat besar ya. Kalau kita menggunakan full 5 ampere ini benar-benar masuk gitu ya ke resistor ini atau ke rangkaian ini gitu. Nilai tegangannya juga akan melonjak segitu. Nah, misalkan yang terjadi adalah resistornya kita rubah nih, kita besarkan lagi menjadi 10 kilo ya. 10 kilo, kita play lagi, tegangannya akan berapa? Menjadi lebih tinggi lagi. Nah, karena ini faktor dari hukum Ohm tadi, VIR ya. Jadi nilai arus dikalikan resistansi, total resistansi, maka tegangannya juga akan lebih besar gitu. Nah, kalau resistansinya kecil-kecilin nih menjadi 30 misalnya gitu ya. 30 tambah 100 130 kalikan 5 ampere ya. Nanti nilai tegangannya 650. Seperti itu. Jadi nilai hukum Ohm itu paten ya. Itu jadi patokan kita untuk memahami bagaimana penggunaan resistor atau pemahaman terkait dengan resistansi, beban resistansinya dari suatu rangkaian. Mungkin itu untuk di episode kali ini, di episode kedua, yaitu pengenalan resistor atau hukum Ohm untuk komponen resistor sendiri. Jadi kita tadi udah kenalan terkait dengan jenis-jenisnya, kemudian terkait dengan fungsinya gitu ya. Nah, ini adalah cara kita untuk menganalisis bagaimana resistor itu bekerja seperti itu. Nah, ini di lain episode nanti kita akan jelaskan terkait dengan penggunaan LDR ya. Karena tadi kita sudah sempat bahas tuh, salah satunya ada LDR ya, atau lag dependent resistance. Jadi yang mempengaruhi adalah cahaya, intensitas cahaya, yaitu nanti kita bisa simulasikan sebagai pengatur ya, misalnya, atau kita sebagai indikator untuk nilai cahayanya, intensitas cahaya yang masuk berapa, atau sebagai sensor gitu ya. Nanti kita akan lakukan simulasi itu sendiri di episode yang lain. Untuk episode yang kali ini kita fokus bagaimana peran resistor ini, kita penggunaan resistor ini di sebuah rangkaian elektronik. Kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan resistor variabel ya, jadi kita bisa rubah-rubah aja, kita atur nilai variabelnya berapa. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan di bagian device, kita cari apa? Potensio. Misalnya di sini ada pot ya, nanti ada pot HG, nanti pilih yang HG ini untuk menggunakan si resistor variabel. Nah, ini resistor variabelnya bisa kita atur, misalnya 1 kilo nilai maksimalnya berapa persen yang kita gunakan. Itu. Tapi pada intinya konsep resistor dengan rangkaian seperti ini diharapkan teman-teman sudah paham terkait dengan resistansi dan hukum Ohm itu.
Kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.